Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Vito Rijaldi Yuda Putra, NIM 2019 000858. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Bank SBI Indonesia atau disebut State Bank of India untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Baik, saya akan menguraikan sedikit mengenai Bank SBI Indonesia atau disebut State Bank of India. Yang pertama, sejarah Bank SBI Indonesia. Awal mula dan sejarah berdirinya Bank SBI Indonesia. Bank SBI Indonesia, sebelumnya bernama Bank Indomane, adalah perusahaan Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan, dan telah berdirinya sejak 1970. Saat ini mayoritas saham Bank SBI Indonesia dimiliki State of India. Bank ini berpusat di Jakarta. Asal-usul State of India tanggal kembali ke 1806 ketika Bank of India Calcutta atau kemudian disebut Bank of Bengal didirikan pada tahun 1921. Bank of Bengal dan dua bank lain, Bank of Madras dan Bank of Bombay, yang digabungkan untuk membentuk Imperial Bank of India pada tahun 1955. Seper Bank of India mengakui sisi kepentingan pengendali Imperial Bank of India, dan SBI diciptakan tindakan parlemen untuk berhasil Imperial Bank of India. Kelompok SBI terdiri dari SBI dan 5 bank asosiasi. Kelompok ini memiliki jaringan yang luas dengan lebih dari 20.000 cabang, ditambah di India dan 186 kantor di 34 negara di seluruh dunia. Sampai dengan 31 Maret 2013, kelompok memiliki aset USD 392 miliar, deposito USD 299 miliar, dan modal dan cadangan lebih dari 230.300 dolar. Kelompok ini perintah lebih dari 23% pangsa pasar perbankan domestik India. Anak non perbankan SBI atau perusahaan patungan adalah pemimpin pasar di daerah masing-masing dan memberikan luas layanan yang meliputi asuransi jiwa, merchant banking, reksadana, kartu kredit, jasa anak, perdagangan keamanan, dan dealer utama. Membuat grup SBI benar-benar supermarket keuangan besar dan ikon keuangan India. SBI memiliki perjanjian dengan lebih dari 1.500 berbagai bank internasional atau lokal untuk bertukar pesan dengan keuangan melalui SWIFT di semua pusat bisnis dunia untuk memfasilitasi bisnis perdagangan terkait perbankan. Diperkuatkan oleh tim yang berdedikasi dan sangat terampil profesional. Berikut alamat kantor Bank SBI Indonesia. Kantor pusatnya terletak di Gedung Geraha Mandiri lantai 11, 15 dan 24, Jalan Iman Bonjol nomor 61, Jakarta Pusat 10310, Indonesia. Kantor pusat operasionalnya terletak di Gedung Geraha Mandiri lantai 1, Jalan Iman Bonjol nomor 61, Jakarta Pusat 10310, Indonesia. Adapun produk Bank SBI Indonesia: tabungan mandiri, tabungan Simolek, tabungan emas SB. Adapun produk lainnya, yang pertama, sistem kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi retail atau retail dan sistem kredit yang namanya berasal dari kartu plastik. Berikutnya, layanan Bank SBI Indonesia yang meliputi asuransi jiwa, merchant banking, reksadana, kartu banking, jasa anak, perdagangan keamanan, dan dealer utama. Adapun foto-foto tentang kegiatan Bank SBI Indonesia. Yang pertama, kegiatan Bank SBI Indonesia di kantor pusat Jakarta. Yang kedua, kegiatan Bank SBI Indonesia di Semarang. Komentar saya terhadap Bank SBI Indonesia. Menurut saya, keberadaan Bank SBI di Indonesia ini tak menunjukkan perbedaan yang signifikan
bersama dengan bank yang lainnya. Dan hal ini juga tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di luar negeri, termasuk di Indianya sendiri. Dan berdasarkan hasil korespondensi tersebut didapat sekitar 88% tidak dan hanya 12% yang mengungkapkan iya dari sekitar beberapa yang mengikuti jejak pendapat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak puas dan yakin Bank SBI. Tetapi hal ini memungkinkan kita agar dapat memahami opini publik bahwa publik menginginkan Bank SBI lebih memiliki kreativitas dan kemampuan yang lebih dari bank lainnya untuk menarik pelanggan. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat uraikan. Kurang dan lebihnya saya mohon minta maaf. Salam dan bahagia.